kelebihannya lagi, kalau di daftar di sekuritas di US-nya langsung, itu list sahamnya itu lengkap banget. Ya semua lah. Gitu ya. Nah kalau yang di GoTrade itu ya cuma yang liquid aja gitu. Jadi misalkan misalkan mau beli apa ya, bukan yang liquid aja sih, maksudnya yang terkenal, mau beli saham senjata gitu ya, yang bikin B12 F14 kayak ini kan sekarang lagi Iran lagi panas kan, berarti kan perusahaan-perusahaan senjata pada dapat ini kan, pada dapat anggaran gitu kan. Nah mau beli itu biasanya nggak ada di GoTrade sama Peluang, namanya Lockheed Martin itu nggak ada, adanya di sekuritas di US langsung gitu. Jadi nggak semua saham listing di US itu ada di kalau pakai GoTrade. Cuman emang betul pakai GoTrade itu simple sekali daftarnya. Nah, kalau di bursa di sekuritasnya US itu nanti pertanyaannya agak detail. Termasuk kayak ada sedikit ujiannya, terutama ya kalau mau pakai yang derivatifnya ya. Derivatifnya itu dalam arti ngebuat hedging sahamnya kita yang kita punya gitu. Misalkan kita yakin nih, kita punya Apple gitu ya, kita yakin bulan depan bakal turun karena ini, karena alasan tertentu gitu ya. Nah, tapi kita nggak mau jual tuh. Nah, bisa beli pakai derivatifnya, misalkan kayak put option gitu ya, atau enggak jual call gitu ya, beli put atau jual call gitu ya. Nah, buat pakai derivatifnya itu ada sedikit ujiannya itu, tapi ya bisa lah sebetulnya dikerjain. Nah, jadi kelebihannya kalau pakai sekuritas US itu sih. Kalau misalkan baru banget, ya pakai GoTrade aja dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan udah, wah saya mau serius nih, mau apa namanya, mau naruh uang agak banyak gitu ya. Maksudnya nggak nyoba-nyoba gitu loh. Nah itu langsung pakai sekuritas US. Yang tentunya yang diawasi oleh OJK-nya sana ya. Oke ya, jangan keliru sama broker CFD ya, itu beda lagi ya itu ya. Itu nggak bener-bener sahamnya ya. Broker CFD itu biasanya jadi satu sama broker forex. Nah kalau sekuritas, jadi bedakan sekuritas dengan broker. Kalau sekuritas tuh pasti ya hubungannya pasar modal. Kalau broker ya cuma perantara aja. Ya produknya itu ya walaupun dia nawarin sama Amerika, tapi itu wujudnya CFD, cuma kontrak gitu loh. Dan biasanya leverage-nya tinggi, kayak gitu. Atau ada biaya inap, biaya swap gitu, biasanya gitu. Atau ada spread segala. Nah, jadi bedakan dulu, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Ada? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum nanti tambah kompleks. Belum ada? Oke ya. Kalau gitu kita lihat sekuritas-sekuritasnya ya. Oke, sekuritas. Jadi ini ada beberapa sekuritas. Salah satunya ini, Tradier namanya. Ini saya share di ini ya, di sini. Kalau mau lihat tinggal dibuka aja. Nah, itu Tradier ini emang bukan yang paling bagus. Cuman websitenya nggak diblokir sama Kombiki. Nggak tahu yang bagus-bagus kayak IBKR dan Resuter itu diblokir, saya juga nggak ngerti kenapa ya. Nah, yang jelas, nah ini nggak diblokir. Nah, dia itu sistem fee-nya itu beda sama apa namanya, sama sekuritas Indonesia karena pasar sana sudah sangat efisien gitu ya. Nah sistemnya itu unik nih, ada light itu berarti nggak ada biaya bulanan gitu ya, pro sama pro plus gitu ya. Cuman masalahnya per trade itu ada biaya 0,35 dolar per trade, itu artinya per transaksi, mau transaksinya besar kecil ya harganya segini gitu. Nah ini Tradier ya. Nah kalau yang pro bedanya cuma langganan 10 dolar, nggak ada biaya sama sekali. Kita bahas yang ini dulu ya, yang stok dulu ya, yang stok sama equity ETF ini aja dulu ya. Masalah features belakangan ya, karena itu derivatif. Nah ini ya, nol. Artinya gimana? Mau beli bolak-balik trading, day trade itu ya, nggak ada fee-nya sama sekali. Ya ada fee-nya cuma 10 dolar ini per bulan. Tuh. Nah, kalau ini yang Pro Plus ini lebih murah lagi. Cuma kita nggak usah bahas yang Pro Plus ya. Kita cuma ini dulu kan, yang stok dan equity ini ya. Gitu. Oke ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum ke sekuritas lainnya.
Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Ini tadi kemarin ada yang tanya-tanya pasar US namanya Pak Adi apa siapa itu ya. Malah nggak malah nggak masuk. Ya sudah kalau gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ditanyain di ini aja langsung diketik aja, santai kita. Nah ini kita bisa bahas kayak gini karena ini kita sendiri, grup sendiri nggak sama IPER. Kalau sama IPER ya harus bahasnya sama Indonesia ya, itu ya. Nah ini salah satu opsinya. Nah berikutnya itu ada lagi BKR. Cuman ini yang paling bagus menurut saya. Cuman daftarnya itu ribet. Daftar ribet, salah dikit nggak direspon. Kalau di sini kan salah, salah dari cek kan dikasih tahu tuh. Di sini kadang nggak direspon. Itu ya mungkin ini ya stafnya sedikit kali ya ngurusin internasional ya. Nah coba muka ini perlu VPN dan ini brokernya ini udah IPO dari lama, dari tahun 70-an, dan ini fiturnya paling canggih. Nggak cuma di pasar US doang, tapi bisa trading di banyak bursa, di Inggris, Eropa, Singapura gitu ya. Kecuali Indonesia, nggak tahu kenapa. Mungkin belum cukup di request sama kliennya kali ya. Nah, kalau mau ini saya harus nyalain VPN dulu. Sebentar. Nah, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Belum ada? Oke, kalau belum ada, ya connect. Oke, refresh. Masih connect kan? Oh iya, masih connect. Nah, kita lihat pricing ini luar biasa. Hmm. Nah, fee-nya, tapi buat yang US resident only ya, itu nol. Kalau yang kita kan ada US resident. Berapa biayanya? Hmm. Nah, fee-nya cuma 0,0035. Nah, volumenya makin gede, fee-nya makin murah. Atau enggak pakai yang Profix, itu cuma 0,005 dolar. Nah, inilah kita lagi bahas. Oke ya. Nah, kita lihat pricing-nya tadi ya, kayak gitu ya, ketemunya ya. Dan ini, yang di IBKR ini, interaktif. Jadi saya jelasin dulu biaya-biayanya, nah baru nanti kalian coba cari, coba daftar gitu ya. Nah, ini ada fitur lagi gini. Jadi kita punya saham nih, misalkan punya di US bisa seperempat lembar, sepersepuluh lembar, nggak perlu satu lot, satu lembar gitu ya, atau sepersepuluh lembar itu ya bisa. Misalkan kita punya taruhlah Apple 100 lembar atau 50 lembar lah gitu ya. Nah nanti dia ada fitur gini, boleh nggak sahammu dipinjam gitu. Nah tujuannya apa sih dipinjam? Karena ada orang yang mau short sale gitu loh. Ada orang yang mau taruhan turun tapi nggak punya barang, jadi dia pinjem sahamnya orang terus langsung dijual di pasar gitu. Nah itu ada bunganya, nanti kita juga dapat bunganya bagi hasil sama si siapa namanya Interactive Broker ini gitu. Nah jadi itu ya yang paling canggih itu Interactive Broker yang nggak diblokir sama Komdigi itu ini, tapi biayanya ini tadi ya. Nah Interactive Broker aku share dulu, tapi itu paling ribet daftarnya karena isinya ini biasanya dipakai sama profesional semua. Terus masalah minimum deposit biasanya nggak ada minimum. Dua ini nggak ada minimum, setahu ya kalau belum berubah ya. Terus habis itu kita lihat satu lagi namanya sekuritasnya itu tested trade. Nah ini
Nah, kita trading, jual beli, stok dan ETF. ETF itu contohnya kayak kalau kalian pernah dengar itu namanya SPY, SPY, itu isinya jadi satu lembar itu udah mewakili apa namanya? Udah mewakili 500 S&P 500 gitu ya. Nah, itu fee-nya 0 gitu. Fractional share itu artinya di bawah satu lembar, 10 lembar, 20 lembar, 0 juga. Nah, opsi segala itu yang buat hedging tadi ya, per kontraknya fee-nya $1. Nah, kita bahas tiga ini aja, nggak usah banyak-banyak. Oke ya, ini murah sekali. Oke. Nah, terus si sekuritasnya dapat uang dari mana? Dari ini, gitu. Utamanya dari ini, dari biaya hedgingnya itu, gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Kalau misalkan mau coba tinggal klik open account gitu ya. Kalau masih bingung tinggal cari ini aja, apa namanya? Gampang kan? Tinggal cari how to open account in Trade gitu tuh. Atau enggak pakai bahasa Indonesia biar bisa ketemu. Siapa tahu ada yang upload pakai bahasa Indonesia gitu kan ya. Nah, ini tadi satu uh, Tradier, IBKR sama Trade ini kantornya semua di US. Memang dia sekuritas asalnya dari US. Gitu ya. Dan itu diawasi oleh OJK-nya sana, namanya SEC dan FINRA. Itu. Jadi aman sekali. Kayak. Nah, dulu pernah ada kejadian gini nih. Kalau ada yang pernah dengar kejadian FTX itu, apa namanya, exchange crypto. Nah, pas jaya-jayanya, dia itu juga jadi sekuritas juga. Jadi dia juga melayani jual beli saham. Nah, pas meledos, kalau kalian pernah dengar ya, namanya yang orangnya agak keriting itu. Nah, itu pas meledos, yang kripto itu bermasalah, nasabahnya nggak bisa narik uangnya. Nah, yang saham sebetulnya nggak masalah, cuman karena dia diawasi oleh SEC dan FINRA, balik semua, nggak nyampe seminggu balik semua itu sahamnya nasabahnya, termasuk uangnya, gitu. Nah, bedanya itu. Jadi kalau sekuritas itu memang diregulasi sedemikian rupa sehingga bertujuan untuk investor dari manapun masuk ke bursanya itu nyaman gitu loh. Jadi tetap invest di sana. Gitu. Di sini juga gitu, keamanan juga bagus di Indonesia. Cuman pasarnya nggak seefisien di US gitu ya. Oke ya. Nah sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak tentang sekuritas nih? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Atau mau diulangi? Gak apa-apa, santai aja. Gimana belum ada? Ya, cara buka rekeningnya tinggal ikutin langkah-langkahnya open account aja gitu ya. Klik open account, ikutin langkah-langkahnya. Soalnya kalau saya jelasin itu kadang besok bisa ada perubahan gitu. Nggak ngerti kan. Jadi mending sekalian dicoba aja. Yang gampang opening account-nya itu yang ini, Trade sama Tradier. Kalau ini itu karena pasarnya yang dia layani banyak, nggak cuma Amerika, Singapura, Eropa, Inggris, itu pendaftarannya lebih ribet. Kayak ada banyak apa namanya form yang harus ditulis dikerjain dulu gitu loh sebelum akunnya jadi. Dan kelemahannya lagi ini kelihatannya understaff, jadi kurang staff dulu kelihatannya. Jadi kalau misalkan kita tanya itu balasnya lama, kalau ada salah dikit akunnya nggak jadi-jadi tapi nggak ngabari gitu. Nah kalau dua ini cepat, cuman bisanya produknya itu ya saham US doang, sama derivatifnya. Nggak bisa beli saham Singapura itu nggak bisa. Cuman kita kan fokusnya saham US kan. Nah jadi dua ini udah cukup sebetulnya. Ini lebih murah, cuma diblokir sama Komdigi. Ya, kalau misalkan nggak mau repot ya yang ini, cuma fee-nya segini. Nah, bedanya ini tadi, kalau ini per transaksi mau transaksi 10 juta, 500 juta, 1 juta, 100 ribu, ya kenanya segini, 0,35. Nah, kalau ini
mau transaksi berapapun fee-nya 0, cuma ada biaya bulanan $10. Gitu. Jadi lebih murah ini. Bagusnya sama aja menurut saya. Sudah nyoba dua-duanya. Seringnya di sini, gitu ya. Cuman kalau concern sama ininya, sama diblokir Komdigi gitu ya, udah yang ini aja. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita bahas sekuritas lainnya lagi yang juga mau menerima Indonesia dan tidak diblokir. Kebetulan. Nggak tahu ke depannya diblokir apa enggak, harusnya enggak ya. Nah itu ini, Tiger Broker namanya. Dia juga udah TBK di US. Cuman ini kantor utamanya itu setauku ya, itu ada di Singapura. Cuman karena dia sekuritas di US juga, dia juga ngikutin aturannya US. Gitu. Nah kita lihat pricingnya ya. Komisi. Ya. Nah komisinya per lembar saham itu 0,005 US dollar. Oke ya. Tapi masalahnya ada minimalnya. Gitu ya. Kita beli satu lembar ya fee-nya sekarang segini. Nah, ya toh, agak repot toh. Nah, kalau beli banyak banget, fee-nya maksimal segini. Misalkan beli sampai miliaran gitu ya, miliar rupiah ya, ya fee-nya segini, 0,5. Ya agak lebih mahal, cuma ini nggak diblokir. Dan ini juga bisa trading saham Singapura kalau mau, gitu. Nah, ini biayanya ini. Eh, ya agak lebih mahal sih ini. Ada platform fee segala. Tapi ini user friendly banget sih yang. Nah, namanya Tiger Singapura. Tapi kalau trading swing-swing ya nggak terlalu kerasa sih sebetulnya. Oke, ada yang mau ditanyain? Jadi ada tiga broker, tiga sekuritas US, headquarternya di US, ada satu lagi Tiger Broker, headquarternya di Singapura juga, tapi ngikutin regulasinya US, karena dia sekuritas di US juga. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ada nggak? Kalau analisanya sama aja, bedanya nggak ada arah ARB, gitu. Sama aja pergerakannya ya sama sih, nggak jauh-jauh beda sama saham Indonesia juga ya. Kadang pas volatil saham-saham Apple ya kadang bisa 4%, 5%, kurang lebih sama lah. Oke, silakan tanya. Oh enggak, nanti gini, misalkan nih kita udah punya akun kan, tinggal deposit ke RDN di sana kan. Nah kita depositnya pakai rupiah, itu nanti otomatis ke konversi ke dolar. Tuh, pakai rate-nya siapa? Pakai rate-nya bank yang transfer. Jadi perhatikan ini ya. Eh, bagus pertanyaannya. Ini kalau pakai BCA, ini ada rate-nya ya, ada rate beli sama jual ya, ya kan? Nah kita transfer keluar nih, dapatnya rate beli. Misalkan kita mau transfer ke sekuritas kita yang di US gitu ya, transfer taruhlah $1.000 gitu ya. Ya 1.000 dibagi ini. Sorry. 1.000 dibagi ini, sorry. Kurs jual, balik. Nah, pas narik ke sana, dari sana ke sini, pakai kursnya banknya sana yang kirim. Berapa? Kalau bisa jangan sering-sering, soalnya itu agak agak lebar spreadnya. Gitu ya. Jadi nggak harus akun dolar, tapi bisa rupiah. Nah, kalau ini nanti ada namanya, hmm, ada panduannya sih, apa namanya, ada panduan khususnya buat transfer ke luar negeri itu ada pilihannya, nggak susah. Kalau lupa nanti bisa, apa namanya, bisa lihat di internet caranya transfer ke luar negeri kayak apa, ada urutannya di BCA. Kalau pakai bank lain, ya coba cari bank lain, karena saya harus login dulu kalau ngasih lihat. Gitu ya.
Jadi intinya nggak perlu, tapi ada langkah-langkahnya. Kirim bank ke luar negeri, nanti ada langkah-langkahnya. Nggak susah, cuma agak nggak familiar aja paling itu. Kalau misalkan salah kirim, biasanya mantul lagi balik ke rekening kita di sini. Gimana, ada yang mau ditanyain sampai sini? Apakah kejawab pertanyaannya Pak Nara? Jawabkah? Atau ada yang kurang jelas di bagian mana? Gimana Pak Nara? Jelas kah? Perpajakan, oke, pertanyaan bagus. Nah, di Indonesia itu sama Amerika itu kan ada treaty, ada perjanjian pajak ya kan. Nah, jadi eh, kita trading di sana itu nggak dikenakan pajak, cuma di sini harus lapor pajak. Nah, lapor pajaknya itu sama kayak biasanya, tinggal dikasih lihat apa portofolionya, terus dikasih lihat histori transaksi gitu ya. Udah selesai. Nah, terus yang kedua perlu ngisi form namanya W8 BAN. Nah, itu kalau bingung nanti ada panduannya banyak di YouTube. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Ini loh. Nah, ini ya. Itu nanti dikirimin sama sekuritasnya sana. Tinggal diisi aja, terus dikirim balik. Nah, jadi itu intinya sekuritasnya nyuruh kita nulis, itu kita kena tax treaty berapa persen gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini loh. Nah, kita kalau ngisi ini, nanti ditulis saja perjanjiannya apa yang tanya AI aja. 30%. Kalau keliru nggak apa-apa, nanti sana tinggal ngasih tahu. Gitu, Pak. Nah, ini yang dikenain pajak itu dividennya sih, bukan capital gain-nya. Gitu. Ya, ya di dalam negeri. Gitu. Ya, emang agak repot ya. Kalau nggak repot ya pakai ini, GoTrade. Cuman ya nggak lengkap sahamnya. Tapi kalau udah biasa, worth it kok sebetulnya. Itu. Jadi di sana nggak dipajakin, yang dipajakin di sini. Cuma nanti lihat aturannya yang terbaru ya. Apakah masih sama atau udah kebalik, kan nggak ngerti. Gitu ya. Nah, harus cek lagi. Cuman ya ini kok, apa namanya, fair lah. Maksudnya pajaknya nggak ini banget kok. Nggak ngurangin, apa ya, nggak terlalu kerasa lah. Gitu. Oke, jawab ya. Atau enggak? Nah, kalau mau detailnya ya itu harus ini sih. Baiknya harus cari, apa namanya, cari orang yang bisa jelasin pajak, karena saya bukan orang pajak, jadi daripada salah, saya cuma ngasih tahu alurnya aja kayak apa gitu ya. Nah, kalau detailnya kayak besarannya gitu ya, sebaiknya cari tahu di forum-forum perpajakan, atau enggak tanya-tanya ke orang pajak aja mendingan. Nggak usah harus nyewa konsultan gitu, nggak perlu lah, tanya-tanya aja yang orang kerja di pajak itu ya. Saya kan pasti tahu. Oke, gimana Pak Nara? Kejawab kah? Atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, silakan. Mau invest banyak nih kelihatannya ya. Rupiah lemah terus, bisa US aja gitu. Ya nggak apa-apa. Oke, siap. Yang lain ada yang mau tanya nggak? Kalau analisa sama aja, bedanya nggak ada RRB. Itu.
Gimana, ada yang mau tanya enggak? Habis ini agak sedikit rumit karena jelasin derivatif. Yakin nggak ada yang mau tanya di sini tentang sekuritas buat saham US? Belum ada yang mau tanyain? Oke, kalau belum ada, nah saya jelasin ini sedikit nih. Contohnya, nah ini kalian buka dulu namanya option strat nih ya. Nah ini kayak semacam simulasi perhitungan apa ya? Kalau di sini kan ada perhitungan simulasi KPR, ini perhitungan simulasi asuransi saham atau enggak disebut juga option di sana istilahnya. Oke ya, saya share dulu. Ini kalau misalkan nanti saya jelasin ini pusing itu nggak apa-apa, karena ini memang derivatif agak berat materinya. Cuma yang jelas perkenalan doang ya, tujuannya buat apa gitu ya. Oke, nggak apa-apa, Pak Yon, santai aja. Ini ada rekamannya kok. Nanti mau bahas ini lagi juga nggak apa-apa, santai aja. Oke ya. Oke, yang tanda seru ini nggak usah dipikirin, yang kita lihat ini tanggal, ya kan, sama ini istilahnya harganya. Harga itu harga Apple-nya ya, bukan harga optionnya ya. Itu ibarat itu istilahnya di sana namanya strike, gitu ya. Nah, misalkan nih taruhlah ya, kita mau trading Nvidia gitu ya. Gini ya, oke ya, misalkan ya, kita punya saham, punya Nvidia itu, kalau option itu kalau mau di hedging harus 100 lembar ya. Misalkan kita punya 100 lembar di harga ini, misalkan di harga 171,29 gitu misalkan ya, pas di super gitu ya. Nah, cuma kita yakin nih, kelihatannya nih eh, kayaknya mau crash gitu ya, atau enggak kayaknya susah naik gitu ya. Misalkan kita punya proyeksi itu saham Nvidia tuh bisa kurang lebih sekitar di sinilah. Nah, sampai bulan Juli taruhlah bisa turun sampai sini gitu ya. Nah, cuman kita nih skenario-nya nggak mau jual gitu ya, misalkan ya. Nggak mau jual, tapi mau melindungi posisinya. Oke ya. Nah, cara pertama adalah ya tentu jual ya, selesai kan. Nah, cuman kalau nggak mau jual ya berarti harus beli sesuatu kan. Nah, sesuatunya apa tuh? Yang dibeli asuransi. Asuransi apa? Asuransi Nvidia. Nah, kalau gitu tinggal cari di sini. Yang basic dulu, Nvidia ya. Nah, Nvidia. Nah, ini ya. Oke, nah caranya lihat begini nih, mungkin pusing ya kalian ya, maksudnya apa, ada grafik apa, lagi gitu kan ya. Nah, caranya gini, yang pertama harus kita setujui dulu adalah, ini kita nggak trading ini ya Pak ya, kita punya Nvidia, ceritanya mau dilindungi, tapi nggak mau dijual, maunya dilindungi gitu ya. Cuman kita ada potensi mau turun sampai segini nih, sampai 130 gitu, sampai kurang lebih bulan Juli gitu ya. Juli gitu ya. Nah, ini kan 130 nih. Oke ya. Berarti caranya kita cari bulan Juli. Adanya itu tanggal 17 ya. Sementara. Kadang nambah-nambah lagi nanti kontraknya. Cari yang harga di berapa? 130 gitu ya. Oke ya. Nah, atau enggak gini, cara lihatnya lagi. Ini kan kita yakin oh turun sampai 130 gitu kan. Nah, dinaikin dikit misalkan 140 gitu ya. Nah, jadikan 140. Nah, artinya apa? Cara bacanya gini nih. Ini kalau sampai di bulan Juli, ya kan, harganya turun di bawah 140, itu kita mulai untung. Nah, di sini kok tulisannya 134? Ya, karena dikurangi harga putnya ini. Harga putnya ini berapa? Nah, ini. Harga putnya ini harganya
$560. Ya, satunya harganya segitu. Buat ngelindungin 100 lembar. Jadi ya kita punya 100 lembar dulu Nvidia, harganya misalkan tadi kita beli di 140-an kan, kali 100 berarti sekitar 1.400, butuh biaya segini buat ngelindungin buat ngelindungin posisi kita kalau turun di bawah 140 harganya bulan Juli. Nah, ini turun terus, misalkan turun sampai 100 ya. Nah, ini untung 3.400 gitu. Jadi opsinya ini nilainya jadi 3.400, sudah nggak 560 lagi. Kalau misalkan bulan Juli turun beneran, gitu ya. Oke. Nah, Mas Profit nggak perlu dilihat kan, nggak mungkin harga sama sampai jadi nol kan, kecuali bangkrut ya. Nah, yang tadi itu kita punya 100 lembar tadi kan modalnya berarti ini kan kita tinggal lihat nih. Sorry, 171 kali 100 berarti kan 17.129 dolar ya kan. Nah, turun sampai taruhlah jadi 130. Itu rugi sekitar 4.000 dolar. Cuma 4.000 dolarnya itu sudah ketutup sama tadi apa namanya? Jadi 130 di nah 130. Nah, ketutup 400 dolar. Jadi floating loss-nya kita berkurang jadi dikurangi 430 dolar karena di harga putnya naik. Nah, nggak cocok kayak gitu ya kan. Nah, kalau nggak cocok ya jangan dibeli putnya. Nah, ini kan harganya berubah-ubah. Kalau harganya ini Nvidia makin turun, nah harga putnya biasanya naik. Kenapa kok naik? Karena banyak orang berebut untuk uh, beli asuransinya Nvidia. Nah, kalau pas lagi bullish-bullishnya, misalkan pas lagi di sini ya, pas lagi di sini, itu harganya bisa murah banget. Apa putnya tadi. Cuman jangan sekali-sekali trading di optionnya ya. Option itu tujuannya buat melindungi, jangan dibuat spekulasi ya. Karena itu bisa, kalau misalkan nih, karena misalkan nih, harganya taruhlah nih dari harga segini ya, ternyata sampai bulan Juli cuma turun jadi 160, ya itu jadi nol itu, harganya jadi hangus gitu loh, jadi apa namanya, modalnya kita taruh sini semua hilang semua. Aja gitu ya. Jadi 172 ke 210 itu kan sekitar $28 kan. $28 kali 100, 2.800 dolar tambah ini.
Cuma kalau ternyata naik kenceng banget, ya kita mentok ini cuma $2.800 plus 3.000 ini. Kalau misalnya naik sampai tinggi banget gitu ya, sampai sini misalkan, sampai taruhlah 27, 286 gitu ya. Ya kita udah mentok di situ untungnya nggak bisa lebih. Gitu. Gimana? Bingung ya pasti ya. Nggak apa-apa, yang penting udah tahu dulu sekuritasnya apa aja ya. Sekuritasnya apa aja, beli sahamnya bisa di bawah 1 lembar. Nah, yang penting itu dulu. Masalah opsi itu dipikir belakangan sambil jalan aja. Yang penting kita nggak usah nyentuh dulu itu nggak apa-apa. Yang penting sahamnya dulu aja. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah banyak berguguran bahas option ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini nih? Memang option itu agak ribet sih, Mbak. Kalau udah ngerti ya jangan sampai trading optionnya tanpa sahamnya loh ya. Oke, silakan Pak Nara. Oke, silakan tanya. Yang lain juga kalau mau tanya, tanya aja. Nanti kita jelasin ETF unik-unik yang sangat membantu foto kita di saham US habis ini. Oke. Mana yang lain nggak ada yang tanya nih? Nggak tertarik saham US atau gimana nih? Oke, RDN sih hitungannya sih. Nanti dibuatin sama sekuritasnya. Kita tinggal ya sama persis kayak di sini kita tinggal setor, tarik. Nah, tariknya itu nanti otomatis jadi rupiah begitu sampai sini. Jadi nggak perlu repot-repot gitu ya. Sistem penarikannya ya sama persis kayak di sekuritas sini sih. Jadi kalau masalah bank itu udah diregulasi banget. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Banknya biasanya kalau nggak HMO Harris Bank atau nggak JP Morgan biasanya paling itu dua itu yang paling sering jadiin RDN. Tapi yang jelas regulasinya kuat banget di sana. Jadi aman-aman aja lah. Oke, kejawab nggak? Oke ya, jawab ya saya. Nah, sekarang gini, kalau masih pemula banget gitu ya, aku saran pakai GoTrade dulu aja. Belinya itu uh, ini ada di GoTrade. Nah, ini itu ibaratnya kayak LQ45-nya sana atau IDX 30-nya sana atau IDX 80-nya sana gitu. Oke ya, jadi beli ini weekly aja biar enak. Nah, beli ini tuh udah langsung terdiversifikasi ke 500 perusahaan gitu. Beli 1 lembar, beli seperempat lembar. Ini harganya $600 ya. 1 lembar berarti $600 sekian. Kalau kemahalan ya 1/10 lembar, masih kemahalan lagi 1/20 tergantung sekuritasnya. Ini paling kecil itu berapa pecahannya. Itu kayaknya bisa 1/20. 1/20 itu berarti 68 bagi 2, $34 lah. $34,5 kurang lebih. Berapa itu? 500 ribuan ya. Nggak apa-apa, di Goter nggak bisa kan. Nah, jadi biar kenal-kenal dulu, mending mending pakai pakai Goter dulu sama peluang atau nanti kalau ada lagi yang lain. Kabarnya kan sekuritas Robinhood yang di Amerika itu kan udah beli sekuritas Indonesia kan. Nah, tapi bukanya kapan belum tahu ya. Nah, itu juga bisa pakai itu juga. Nah, belinya ini dulu aja gitu ya. Nah, selain ini ada
DIA namanya. Tadi S&P, DIA. Kalau ini Dow Jones. Dow Jones itu lebih ke perusahaan industrial gitu. Kalau tadi perusahaan top 500. Nah, satunya lagi Triple Q. Kalau ini biasanya isinya perusahaan teknologi. Gitu ya. Udah buka dong Mas. Oh, pre-market. Nah, ini kalau pas lagi wayahnya kuantitatif easing, geraknya cepat, wes kayak gitu. Ada yang kenceng-kenceng karena saham teknologi kan, bikin inovasi lah. 3 itu aja. Kayak lagi pertama kali belajar penting 3 itu aja sahamnya. Karena ini sudah mewakili. Kalau ini 100, isinya 100 perusahaan teknologi yang paling besar lah. Gitu ya. Nah, tadi 500 perusahaan, kalau yang Dow Jones itu isinya 30. Ya. Setahu saya nggak ada, belum ada kayak gitu, karena masih fokus di saham Indonesia dan IPOT lebih fokus buat ETF. Nah, karena kalau sampai ke Amerika itu izinnya luar biasa kompleks, sedangkan di Indonesia sendiri kan, kepastian hukumnya belum mantep gitu loh. Nah, indikasinya gini, kalau misalnya nih, ini kan IBKR ini kan dia bisa beli saham di Singapura, Eropa, Inggris gitu kan. Nah, kalau tiba-tiba dia sampai bisa beli saham Indonesia ini. Nah, peluangnya sekuritas juga bisa jual beli saham US. Benar-benar saham US loh ya, bukan kontraknya atau enggak, bukan titip beli gitu ya. Just tip gitu ya kan, kalau kontrak hitungannya just tip gitu. Itu bisa. Jadi nunggu ini sampai dia melayani nasabahnya mereka untuk beli saham Indonesia. Nah, kebetulan belum ada agenda kayak begitu. Jadi golden standardnya ini. Nah, karena belum ada kayak gitu, ya udah kita ya seadanya dulu dong, ya kan? Kalau mau gampang ya go trade. Kalau saran saya mau belajar ya go trade dulu aja, gampang dan segera nyoba gitu loh. Masalah nanti udah ngerti lah, baru buka yang ini atau yang ini gitu ya. Kalau saya yang ini sih, cuma tadi karena murah ya. Terus apa namanya? Nah, tapi masalahnya di program apa biji, nggak tahu itu kenapa ya. Bukan, saya nggak bisa di sana, jadi saya nggak tahu ya. Nah, jadi urutannya gitu. Go trade dulu ya toh, atau peluang, atau apapun itu yang kalian yakin mana-mana aja. Terus belinya tadi SPY, Triple Q, DIA, udah itu aja. Itu ya. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Tadi option itu cuma perkenalan doang ya, udah bikin banyak tumbang ternyata cuma perkenalan. Ya nanti lain kali dibahas lain waktu aja. Very good. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada yang mau ditanyain? Yakin nggak ada? Ternyata jamnya kurang strategis ini ya. Tapi ya nggak apa-apa. Lain kali voting dulu kali ya biar tahu pada bisa apa. Oke? Kalau nggak ada, kita sudah selesai. Kalau tiba-tiba kepikiran pertanyaan, bisa chat di Telegram atau di WA. Gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Oke. Oh ya, sama satu lagi. Besok Sabtu jam 5 kita ada FGD lagi sama IPOT. Materinya ringan banget. Lebih ke membahas psikologi. Ya kalau kalau longgar masuk aja jam sorry jam 4 sampai jam 5 bahasnya ringan-ringan biar ini aja ya, kadang libur panjang kalau orang pakai margin terus tak terganggu mentalnya, bunganya jalan terus soalnya ya, jadi mending besok kita ngobrol bentar doang, kalau sempat, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa, bahas tentang psikologi
persiapan psikologi di pasar, gitu ya. Jamnya jam 4, nanti saya share pengumumannya. Oke, terima kasih. Selamat libur panjang. Semoga dapat angpau banyak. Gitu ya. Ternyata tadi dikasih angpau dadaan sama Bul. Saya juga nggak tahu itu bisa seperti itu juga ya. Terima kasihlah Bul. Oke, saya sudahi dulu ya. Stop recording.